Pembacaan tuntutan kasus Mas Bahi. Tuntutan maksimal. Seyakin itu KJPU dengan fakta persidangan? Proses persidangan kasus Mas Bahi sudah memasuki agenda pembacaan tuntutan. Dalam tuntutannya JPU menuntut Mas Bahi dengan tuntutan ancaman hukuman maksimal pada pasal 285 KUHP junto pasal 65 ayat 2 KUHP. Apabila dijumlahkan memang benar, ancaman pada kedua pasal tersebut memang 16 tahun. Namun perlu untuk ditinjau apakah JPU yakin dengan ancaman maksimal pada pasal tersebut, mengingat fakta-fakta dalam persidangan yang sudah dihadirkan pada proses persidangan sebelumnya. Sebelum menyusun tuntutan, JPU biasanya akan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, BAP, dakwaan, fakta persidangan. BAP yang telah disusun penyidik akan diajukan JPU dalam proses persidangan dalam bentuk dakwaan. Dari dakwaan ini akan diuji melalui penghadiran alat bukti dari kedua belah pihak, yakni dari JPU dan PH terdakwa. Dalam kasus Mas Bahi, JPU telah menghadirkan saksi-saksi, visum, ahli, serta alat bukti lain. Sedangkan PH menghadirkan saksi-saksi, video, foto, serta ahli. Dari alat bukti yang dihadirkan dari kedua belah pihak inilah yang paling penting untuk menilai apakah peristiwa-peristiwa dalam dakwaan ini benar atau tidak adanya. Fakta persidangan memegang peran paling sentral dalam menentukan tuntutan. Termasuk dari fakta persidangan ini dapat ditemukan apa saja yang dapat memberatkan atau meringankan, bahkan akan membebaskan terdakwa. Keseluruhan proses itu yang nantinya akan melahirkan keyakinan JPU dalam menyusun tuntutannya. Pada kesempatan yang lalu telah kami bahas terkait fakta-fakta dalam persidangan. Dari beberapa keterangan yang disampaikan kedua belah pihak dapat kami ulas kembali. Di mana menurut penuturan JPU, saksi korban bercerita adanya peristiwa ancaman kekerasan seksual pada dirinya. Beberapa saksi lain yang dihadirkan merupakan saksi yang mendengar keterangannya dari pihak lain atau disebut saksi testimonium de auditu. Saksi ini mendukung keterangan korban, serta visum yang dihadirkan membuktikan adanya luka kekerasan seksual yang diderita korban. Di satu sisi pihak PH menyampaikan, para saksi tidak membenarkan peristiwa dalam dakwaan. Menurut keterangan ahli, visum tidak memenuhi syarat formil dan material. PH juga menyebut peristiwa hukum dalam dakwaan tidak bersesuaian dengan keterangan para saksi sehingga peristiwa hukum dalam dakwaan tidak pernah terjadi. Apabila kita dengarkan keterangan para ahli, dapat ditarik kesimpulan, terdakwa seharusnya dibebaskan. Menarik memang, JPU mempertahankan dalil-dalilnya, sedangkan PH seolah mampu membantah seluruh dalil-dalil JPU. Bukannya kami memihak, tapi secara faktual, dalam kasus ini, memang PH terlihat memiliki data-data yang akurat untuk membantah seluruh dalil-dalil JPU. JPU dan PH sejatinya merupakan penegak hukum. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam memperjuangkan keadilan. JPU memperjuangkan keadilan korban, sedangkan PH memperjuangkan keadilan terdakwa. Dalam persidangan, keduanya seharusnya memiliki hak yang sama. Dalam agenda persidangan, pembuktian keduanya telah usai. Maka tugas JPU adalah membacakan tuntutan. Kemudian PH akan menyampaikan nota pembelaan. Keduanya dalam melakukan pembelaan harus menjunjung tinggi nilai keadilan. Pembelaan keduanya haruslah didasarkan atas pembuktian yang kuat, khususnya fakta-fakta dalam persidangan. Tidaklah boleh keduanya melakukan pembelaan dengan mengesampingkan fakta-fakta dalam persidangan. JPU memiliki hak untuk menuntut terdakwa, namun sebaiknya, untuk menilai pantas tidaknya ancaman hukuman dalam tuntutan, dapat ditinjau dari fakta-fakta yang telah dihadirkan dalam persidangan. Jadi pertanyaannya, apakah ancaman hukuman 16 tahun kepada terdakwa sudah memenuhi nilai keadilan yang bersandar pada fakta-fakta persidangan? JPU memang memiliki hak penuh untuk menentukan berapapun ancaman hukuman yang layak bagi terdakwa, namun perlu diingat kembali, keyakinan JPU dalam menentukan ancaman hukuman, harus lahir dari kemurnian proses persidangan, khususnya fakta-fakta yang telah dihadirkan dalam proses persidangan. Kurang pantas apabila tuntutan disusun tanpa mempertimbangkan fakta-fakta dalam persidangan. Apabila hal ini disimpangi, sama saja, JPU tidak menjunjung tinggi nilai keadilan. Keadilan, haruslah ditegakkan terhadap siapapun, dengan bersandarkan pada fakta-fakta yang nyata. Tanpa adanya fakta yang nyata, hanya akan menciderai keadilan.
Menciderai keadilan adalah bagian dari kejahatan yang nyata. Fitra R. Yudo Putro. Adil dan Sejahtera.wordpress.com